كما يحب ربنا يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya berkat nikmat keimanan serta kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri kegiatan yang insyaallah merupakan wadah kita untuk mendapatkan ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda hadisnya yang tentunya telah kita hafal bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia dengan sebab usahanya tersebut jalan menuju surga. Nabi SAW bersabda, man salaka, barang siapa yang menempuh, entah itu dengan cara langsung, safar, rihlah, ataukah dengan cara mendengarkan kajian secara online atau rekaman, baik melalui media massa, media sosial, apa yang semisal. Yang penting cara tersebut digunakan dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi, bukan semata-mata ia telugu, bukan semata-mata mencari, tapi yang diinginkan adalah yaltamisu. Iltimas kurang lebih maknanya mungkin diantara definisi yang paling mudah dipahami adalah dengan contoh. Definisi atau pengertian terkadang disebutkan berupa contoh. Barang berharga, misalkan HP, bagi sebagian orang berharga ya, atau emas 2 gram kecil, emas 2 gram perjalanan dari rumah ke masjid jatuh bawa anak kecil, dibelikan cincin, putri belikan cincin atau kalung, anting, di jalan, di rumah sebelum berangkat dipakaikan hijabnya, ada lengkap. Tiba di masjid hilang. Kira-kira di mana jatuhnya? Antar rumah dengan masjid. Apakah orang yang mencari dia hanya naik motornya saja, atau dia jalan saja, atau dia simak semua rutenya? Bagaikan mencari jarum ditemukan jerami. Itu mana iltimas? Paham ya? Yaltamisu fihi ilman, bukan semata-mata yatlubu fi ilman, yaltamis. Di sana ada usaha, ada upaya yang lebih dibandingkan usaha dan upaya sebagaimana biasa dia kerjakan. Demikian pula seorang yang menuntut ilmu, dia harus memiliki yang namanya kepenatan. Kalau di dekat dengan tempat dia, setidaknya materi yang dia dengarkan, yang dia terima, butuh bukan semata-mata didengarkan, tapi butuh dicatat. Setelah dicatat, butuh dibaca-baca ulang. Setelah dibaca-baca, butuh dihafal.
Setelah dihafal, butuh difahami. Setelah difahami, butuh diamalkan. Jadi bukan semata-mata man salaka tariqal tasfin, man sudah kita pergi taklim. Dari tempat taklim, dengarkan, masya Allah paham. Selesai dari pelajaran, cuma masing-masing dari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Daurah tidak usah 2 hari, tidak usah 1 jam. Materi tausiah subuh, zuhur, setelah taklim, berapa faedah yang bisa kita simpulkan dari pelajaran yang kita dapatkan, yang kita dengarkan? Berapa faedah yang bisa kita simpulkan? Poin pertama apa? Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Poin keempat apa? Memang betul disebutkan oleh para ulama, usaha yang hadir di majelis Imam Ahmad 3.000 orang lebih. 3.000 orang lebih. Yang mencatat hanya 500 orang. Sisanya memperhatikan akhlaknya, adabnya Imam Ahmad. Betul demikian. Tapi bukan sebagai alasan untuk kita tidak mencatat apa yang kita dapatkan. Terutama ikhwah-ikhwah yang dari luar datang daurah, sudah capek tenaga, biaya, waktu, banyak yang dikorbankan. Datang ke sini hanya sekedar apa? Duduk santai, ketemu teman lama, mumpung setelah wabah corona tidak pernah ketemu, ayo kita ziarah lagi ketemu. Terus setelah tiba di rumah, apa faedah yang kita dapatkan dari daurah ini? Apa faedah yang kita dapatkan? Setelah itu, pertanyaan berikutnya, apa perubahan yang kita hasilkan setelah menghadiri daurah? Apakah berdampak pada keimanan kita? Yazidu wa yanqus, al-iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, kata sahabat Muadz bin Jabal. Ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo bermajlis bersama kami, majelis ilmu. Kita beriman sejenak, artinya menambah keimanan kita. Apakah ada hasil yang kita dapatkan? Atau hanya sekedar, masya Allah, daurahnya ustaznya kalau mengisi, masya Allah. Apa faedahnya? Saya lupa. Seperti demikian sebagian kita. Senang sekali kalau yang mengisi itu misalkan pandai bercanda. Yang diingat dalam satu majelis itu hanya candanya saja. Apa faedahnya? Kurang. Kalau ini ustaznya serius sekali, matanya di kitab terus, tidak pernah balik ke sana, balik ke sini. Tidak bagus ini. Padahal ketika matanya di kitab terus, dia konsentrasinya full, sehingga bisa dia berusaha untuk memaksimalkan faedah yang dia baca, sehingga dia keluarkan yang mana mungkin menggunakan bahasa Arab, dia berusaha translate agar mudah difahami oleh ikhwan-ikhwan yang mendengarkan. Bukan semata-mata baca, kemudian santai, bercanda, tidak ada masalah mungkin. Tapi sebagai kita yang mendengarkan, faedah apa yang bisa kita dapatkan? Ada juga, terkadang kita mencatat, pengalaman pribadi saya kadang mencatat, membuka catatan lama saya ketika saya belajar, saya baca kembali, seakan-akan saya tidak pernah mendapatkan faedah tersebut sebelumnya. Ini catatan dari orang lain ya. Saya terkadang ketika mengisi suatu materi dimanapun, biasanya saya merekam sendiri untuk saya ingin dengarkan di waktu yang lain. Ketika di masa corona jarang taklim, saya lihat memori HP saya full. Saya cek-cek, banyak rekaman taklim saya yang sebelumnya. Saya dengarkan taklim saya kembali yang 2-3 tahun sebelumnya. Seakan-akan bukan saya yang berbicara. Seakan-akan faedah yang saya dapatkan dalam majelis tersebut tidak pernah saya dengarkan sebelumnya. Saya kadang bertanya, subhanallah, pantaslah Al-Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan bahwasanya laqad nasid ma in hafidhahu ar-rajul lakana imaman. Saya tidak melupakan faedah ilmu yang mana kalau seorang itu menghafalnya, maka dia jadi imam. Imam ini mengatakan, ma katabtu sauda 'alal bayda. Saya tidak pernah mencatat hitam di atas putih. Maksudnya sekali dengar hafal
Dalam riwayat yang menyebutkan, ketika saya mendengarkan idza sami'tul hadis, kalau saya mendengar sebuah hadis, maka saya tidak suka kalau gurunya dia ulangi 2 kali. Tidak suka. Kenapa? Waktu. Semuanya itu hadisnya sekali baca terus, supaya dalam waktu yang ada dia bisa mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya, karena dia langsung hafal. Bersamaan dengan itu banyak yang dilupakan. Lah, kita di mana tingkat kekuatan hafalan kita? Al-hifdzul khawwan. Hafalan itu berkhianat. Jangan jauh-jauh setelah majelis. Saya juga punya ikhwan waktu di pondok dulu. Saya perhatikan dia tidak menulis. Dia tidak menulis, tapi senior. Setelah selesai majelis, dia duduk tetap seakan-akan berpikir. Suatu ketika saya duduk di sampingnya. Yang saya tanyakan kepada saya, apa faedah talim tadi? Apa faedah talim yang kita dengarkan barusan itu? Kalau saya mencatat, saya catat dulu saya bilang. Setelah itu dia langsung menyampaikan faedah pertama, faedah kedua, faedah tiga, faedah keempat. Jadi simpulkan dengan faedah. Dan itu masing-masing orang berbeda ya. Tidak ada masalah mungkin tidak mencatat, tapi intinya ada tidak faedah yang didapatkan dari majelis taklim tersebut. Mungkin dia ingat, setelah itu dia pulang. Demikian Imam Bukhari, Imam Daraqutni, yang lainnya. Mereka malamnya, siang taklimnya, malamnya dicatat ulang itu faedahnya. Sebelum lupa. Ada juga imam, dia mencatatkan faedah ketika di majelis, dia mencatatkan faedah yang taklim sebelumnya. Tapi kan siapa kita dibandingkan dengan mereka? Iya kan? Kita yang merekam, apakah pernah kita dengarkan kembali rekaman tersebut? Berapa durasi waktunya yang kita mau dengarkan? Ya kan? Ini perlu kita perhatikan kembali. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita dapatkan dari iltimas tersebut, apa keutamaannya? Sahalallahu lahu bihi, Allah mudahkan bagi dia bisababi talabatul ilm tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Apakah kemudahan tersebut semata-mata didapatkan dengan sekali gapai? Surga, jannah mudah didapatkan, tetapi butuh diperjuangkan. Kan demikian. Sehingga kita harus introspeksi diri kita kembali. Faedah apa yang telah kita dapatkan selama taklim kita selama ini? Terkadang kita mendengarkan taklim faedah yang kita butuhkan tidak pernah kita dengarkan sama sekali. Itu biasanya nempel. Biasanya teringat kita. Ini faedah baru. Pelajarannya berulang, tapi ada 1-2 faedah belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Itu biasanya menempel betul di benak kita. Ada biasa faedah yang sudah sering kita dengarkan, sudah kita hafal. Ada faedah sudah sering kita dengarkan, tapi kita tidak bisa hafal, lupa terus. Ini yang perlu kita perhatikan. Bertahun-tahun kita taklim, apa perkembangan kita? Ini butuh keikhlasan lain dalam belajar. Karena terkadang ada ikhwan-ikhwan yang baru belajar. Kalau kita bahasakan santri baru lah. Ternyata dia memiliki perkembangan yang cepat, sehingga bisa menyaingi santri lama dalam hal pemahaman, faedah yang didapatkan, sehingga dia menonjol. Ini kalau bukan karena ikhlasan, yang lama ini bisa muncul rasa hasad, dengki. Yang baru ini muncul rasa sombong, takabur. Kenapa? Wah, saya di sini baru 2 bulan, baru 1 tahun, saya sudah bisa dia. Bagaimana kalau saya 3 tahun, 4 tahun? Wah, saya ini berarti hebat. Yang ini lagi, ini sok-sok ini, baru 1 tahun sudah sok-sok demikian. Nah, kembali lagi berarti tidak terpenuhi persyaratan tersebut, ikhlasnya dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini harus kita perhatikan kembali. Paham ya? Ini yang butuh kita introspeksi diri kita ketika menghadiri sebuah majelis ilmu.
sebuah majelis ilmu. Apakah betul-betul kita termasuk yang mensalahkan thariqah tersebut, yang betul-betul mencari ilmu agama dengan iltimas, ataukah kita hanya sekedar ya numpang lewat saja? Nah, ini perlu diperhatikan. Dikarenakan saya lupa pakai Ibnu Mubarak atau yang selain mengatakan bahwasanya kurang lebih maknanya ketika di majelis ilmu bisa jadi kita mendengarkan sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Yang sebelumnya kita mungkin hidup dengan atau beragama dengan apa adanya saja, biasa-biasa saja lah. Sehingga ketika Allah memberikan hidayah kita mengenal sunnah, mempelajari sunnah, berusaha mengamalkan sunnah, kira-kira ada enggak kalimat-kalimat motivasi yang pernah kita dengarkan sehingga kita semangat istiqomah dalam menempuh jalan ini? Pernah tidak? Ada tidak? Ya kan? Saya rasa pribadi saya mendapatkan beberapa kalimat yang saya dengarkan pada taklim yang kedua. Ketika pertama kali Allah berikan hidayah untuk mengenal dakwah sunnah. Bukan taklim yang pertama, taklim yang kedua. Dan kalimat tersebut subhanallah bermanfaat sampai sekarang. Semoga senantiasa bermanfaat sehingga ajal menjemput. Kalau taklimnya dulu beda dengan sekarang ya. Kalau dulu kita suasananya ketika kita mengenal dakwah sunnah, seakan-akan kita harus pindah dunia. Tinggalkan semua kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Pokoknya tinggalkan semua. Kenal dakwah sunnah, ini yang terbaik, ini yang benar sudah. La tazal ta'ifatun min ummati taifatul mansur, apalagi pelajarannya berikutun aja. Nah ini tenang saja. Ustaznya hanya baca, terjemahkan, simple, taklimnya simple. Terjemahkan, baca, tidak terlalu banyak improvisasi. Saya lihat teman buka buku terjemahan, berikut aja tebal begini. Saya lihat, ustaznya baca, bayangan saya, masya Allah, ustaznya dia hafal kita seperti ini. Nah, dia terjemahkan persis dengan terjemahan. Bayangan kita, dia hafal ini, tebal. Ustaz bisa pinjam kitab, ustaznya heran. Bisik, oh iya betul. Bahasa Arab asli, bukan Arab yang tulisannya Arab, bacanya Indonesia. Bukan itu. Itu teringat betul itu ketika awal-awal taklim. Kondisi-kondisi karena di persimpangan kita ini di persimpangan jalan ini. Mau kembali, mau jalan lurus, tetap dengan kita yang sebelum-sebelumnya. Ada agama yang orang bilang biasa-biasa saja. Apa adanya lah, sholat-sholat, puasa-puasa, zakat-zakat sudah. Atau kita beralih ke jalan yang dipenuhi dengan cahaya sunnah, cahaya ilmu. Ini persimpangan jalan kita ini. Selalu di persimpangan jalan. Dulu ada majalah Salafi, persimpangan jalan dia. Ya begitu. Kita berada di situ. Kita mau kemana ini? Mau tetap seperti semula atau kita berubah kepada yang terbaik? Sehingga saya rasa setiap kita pasti memiliki momen-momen seperti ini. Momen-momen yang dia bisa mengambil keputusan sehingga istiqomah dalam dakwah. Sehingga istiqomah dalam belajar ilmu agama. Tidak gampang loh kita ini pakai jubah. Kalau sekarang masya Allah sudah banyak. Dulu itu kalau sudah pakai jubah dipandang sejak naik sampai turun kembali kalau naik kendaraan umum. Memang demikian. Makanya motivasinya apa? Karena memang berubah satu kali. Kalau sekarang kan ada masa transisi. Masa transisi inilah yang perlu kita perhatikan. Keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama ini. Karena biasanya yang lama-lama ini mulai terpengaruh dengan yang masa transisi. Ikhwah, akhwat, yang masa transisi mereka yang berupaya dari pakaian tidak syar'i menuju ke pakaian syar'i. Itu kan butuh masa transisi. Perpindahan sedikit demi sedikit. Ada juga memang langsung lompat yang butuh
Yang herannya yang saya perhatikan, sebagian kita yang sudah ibaratnya sudah melewati masa transisi tersebut, ketika melihat kembali ikhwan-ikhwan baru yang transisi, kok bukannya mengarahkan agar yang masa transisi ini cepat beralih kepada jalur yang benar, malah mereka yang terbawa kembali kepada masa transisi tersebut. Ini pun kita perhatikan. Yang semula Masya Allah pakaiannya sesuai dengan sunnah, ketika ada ini, biasanya transisi ini penuh dengan tren-tren baru, fashion baru, baik itu atau akhlak. Yang lama bukan yang beri contoh, tapi mengikuti tren yang baru. Sehingga menurut versi saya, yang dia harusnya menarik sebagai sauri tauladan dikarenakan senioritasnya, ternyata malah dia yang terbawa dengan yang baru dikarenakan mungkin fashionnya bagus. Ini yang perlu kita perhatikan kembali. Lantas, apa yang selama ini kita dapatkan dengan belajar? Apa yang selama ini kita dapatkan dengan menghadiri majelis ilmu? Yang kita luangkan waktu kita, bahkan umur-umur emas. Orang bilang umur-umur emas, ya kan? Yang mungkin taklimnya sudah 10 tahun, 20 tahun, pasti akan merasakan masa dimana ketika kita sudah belajar, berpikir, aduh, kalau saya begini terus ini mau jadi apa ini? Timbul bisikan syaitan. Teman-teman saya Masya Allah sudah punya mobil, kendaraannya subhanallah, rumahnya sudah bagus. Saya ini, aduh, bagaimana ya? Apakah saya kerja juga ya? Terus bagaimana belajar saya ini? Belum selesai ini. Programnya ini 4 tahun ini. Ini baru 2 tahun setengah ini. Tapi kiriman sudah tidak lancar ini. Mungkin ada masa seperti itu terjadi karena para santri. Mungkin kalau karena ikhwa-ikhwa ya ada juga. Ini tetangga ini sudah pada menikah. Saya ini mau menikah juga tidak punya uang. Mau kerja juga bertepatan dengan jadwal taklim. Ada proyek tapi pas daurah lagi. Ini yang perlu dipertimbangkan. Maksud saya, dengan kita belajar ini sangat banyak yang kita korbankan dari perkara duniawiyah. Sangat banyak yang kita korbankan. Umur-umur zahabiyah, umur-umur emas ibaratnya. Ketika baru lulus kuliah, baru lulus sekolah, tawaran pekerjaan dengan gaji yang Masya Allah, dengan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita besar. Tapi sekarang dengan umur yang sudah ini, memori keahlian yang kita miliki sudah pada hilang, ya kan? Masa baru kita mau terima tawaran tersebut? Sementara sebelumnya, ketika kita dalam posisi memori ingatannya tersebut masih lebih sempurna, pekerjaan tersebut yang sesuai dengan keahlian kita, belum ada perkembangan zaman, kita tolak. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di antara tanda keimanan, seorang itu akan merasakan nikmatnya keimanan. Di antaranya yang ketiga apa? Dia benci untuk dilempar kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran tersebut. Kita tidak mengatakan bahwa sesungguhnya kafir. Tidak bisa kita mengatakan dulu waktu masih jahiliyah kita tidak boleh, haram. Tapi apakah kita ingin waktu yang kita keluarkan setahun, 2 tahun yang kita korban untuk belajar, mengaji daurah sini, daurah sana, kita hilangkan semata-matanya karena untuk kembali ke masa lalu kita? Karena apa? Untuk mendapatkan dunia. Intinya di mana? Dunia. Sering kita rasakan proses apa? Inna likulli amalan sirrah. Setiap amal itu memiliki masa-masa semangat. Wa baina sirrah fatrah. Di antara masa-masa ada masa futur. Masa futur, lemah keimanan. Kata Rasulullah, man kana fatratuhu ala sunnah faqad najah, wa man kana ala ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa fitrahnya di atas sunnah maka dia semangat. Barang siapa fitrahnya di luar dari itu, celaka dia. Lagi futur, datang tawaran. Ada pekerjaan ini, Masya Allah. Gajinya, luar biasa gajinya. Pas ditawarkan gaji, nominal gajinya, wah, kayaknya kemarin ini pupuknya saya punya sudah habis. Beras juga sudah habis. Sudah, kita terima saja pekerjaan tersebut.
Ya kan, terima saja. Akhirnya perjuangannya selama ini untuk mendapatkan ilmu agama hilang. Ibaratnya kemarau panjang hilang dengan hujan sehari. Hilang maksudnya. Faidah yang didapatkan dari belajar ilmu agama selama ini, nasihat-nasihat yang sebelumnya itu betul-betul bisa zarwat minal uyun, meneteskan air mata, hilang semuanya. Kenapa? Karena istiqomah itu mahal. Kita bisa istiqomah kalau kita dibimbing dengan ilmu. Makanya ketika foto, ya baca catatan kita kembali. Catatan kita dibaca. Oh, ini catatan saya ketika ta'lim. Ada judulnya pernah ta'lim istiqomah di atas sunnah. Saya catat itu. Buka. Masya Allah. Faedahnya ustadz ini ketika orangnya lagi futur demikian. Iya kan? Kalau pintar baca kitab, jangan dikira nih para ustadz ini tidak ada jauh masa futur-futurnya. Ada juga. Masa futurnya itu ada juga. Solusinya apa? Di pondok pun kita punya masa futur. Solusinya apa? Cari buku-buku yang ibaratnya yang santai, yang rileks. Biasanya akhbarul hamqa wal mughaffalin. Cerita orang-orang bodoh dan orang-orang lalai. Biasa juga dibaca akhbarul qudah. Cerita-cerita aneh terkait dengan keputusan-putusan para hakim, qadhi, atau kisah-kisah yang lainnya. Tapi yang karang para ulama, sehingga walaupun sanadnya mungkin kita tidak kenal, yang jelas ketika mereka catat berdasarkan sanad yang mereka dapatkan. Setidak-tidaknya sekedar untuk menghibur diri. Biasa juga baca Miftah dari Sa'adah atau Ahkamul Hayawan, kitab-kitab yang ringkas terkait faedah hewan. Dari sana juga terkait dengan kenapa Allah ciptakan tangan kita, jarinya 4 menghadap ke sana, yang ini jempolnya menghadap ke arah sini, kenapa tidak satu kali begini saja? Seperti Ibnu Qayyim dikarenakan kalau demikian kita mudah memegang. Kan faedah ringan. Kenapa manusia berbeda-beda wajahnya? Walaupun kembar pasti ada perbedaannya. Sementara hewan terkadang kalau dibilang mirip betul, susah dibedakan. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, karena manusia punya hak-hak. Ada di sana utang piutang, ada perdagangan, sehingga harus dibedakan. Sementara hewan-hewan tidak perlu memiliki hak, sehingga Allah tidak butuh untuk mereka dibedakan. Faedah-faedah ringan yang kita dapatkan untuk menyemati kembali dalam belajar, kepenatan semuanya. Terkadang buat kembali catatan, menulis ulang catatan, kan capek. Jelas demikian. Intinya faedah apa yang kita dapatkan ketika belajar? Difahami? Karena yang demikian berat memang. Memang adinu yusr, agama itu mudah. Tapi kan Allah sudah berfirman, "Amhasitum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum?" Apa kalian mengharapkan mendapatkan jannah sementara belum menimpa kalian cobaan orang sebelum kalian? Masatul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ditimpa musibah, malapetaka, bencana. Sampai-sampai orang yang bersama Rasul, para sahabatnya para nabi mengatakan, "Ya Allah, kapan datang pertolongan Allah?" Bahkan nabinya pun hatta yaqula rasul, ar-rasulnya yang diutus mengatakan, "Ya Allah, kapan datang pertolongan?" Semua kita mengetahui bagaimana doanya Rasulullah di perang Badar. Sampai-sampai dia mengangkat tangannya, ridanya, selendang itu jatuh ke tanah. Saking tingginya beliau mengangkat tangannya. "Ya Allah, kalau Engkau hancurkan kelompok ini, maka tidak akan ada yang beribadah kepadamu di muka bumi ini." Karena ini pasukan Islam di awal peperangan, kalau kalah akan menjatuhkan mentalnya kaum muslimin yang lain. Bayangkan 300 pasukan biasa melawan 1000 pasukan elit dengan perlengkapan yang lengkap, perlengkapan tempur. Ini kan perkara-perkara yang di luar ibaratnya logika. Lah kita, apa tantangannya kita? Pernah diantara kita yang ikhwan berkeluarga tidak mempunyai makanan dalam 2-3 hari?
Aisyah menyebutkan bosnya dapurnya Rasulullah 3 kali terbit hilal, tidak pernah menyala api. Makan apa? Kurma dengan air saja. Tidak ada makanan yang mau dimasak, tidak ada tepung yang mau diolah menjadi roti, tidak ada. Oh, berarti Rasulullah demikian? Tidak. Ada suatu ketika Rasulullah memberikan istri-istrinya nafkah setahun penuh untuk makanan setahun ketika menang perang Khaybar. Tidak ada masalah. Kaya, miskin, bukan celaan. Yang dicela ketika kayanya atau miskinnya itu menghalangi dia untuk belajar, untuk mendalami ilmu agama. Makanya sekali lagi kita bertanya pada diri kita, apa tujuannya kita taklim ini? Apa tujuannya? Hanya sekedar ketemu sama ikhwah? Hanya sekedar ketemu dengan teman-teman? Ataukah kalau di pondok kita kadang mendapatkan makanan yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya di rumah? Kan biasa demikian. Kalau dulu kita begitu. Di pondok itu banyak makanan-makanan yang tidak terbayangkan bisa kita makan ketika di rumah. Tapi ketika di pondok, Masya Allah, ada makanan ini dan subhanallah. Apakah tujuan kita itu? Atau tujuan kita mumpung rekreasi ini, mumpung gratis, kita ikut sajalah. Daripada di pondok sumpek tidak ada orang, mending kita berangkat saja daurah ini. Apa tujuannya kita? Ini yang perlu kita, tujuannya kita apa? Setelah kita dapatkan tujuan kita dalam belajar, kita olah. Dan Rasul menyebutkan, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan buat kalian, walakin idza busita lakum dunya fatanafasuha kama yatanafasun fahalakatkum kama halakatuhum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan dari kalian, tetapi kalau kalian dibukakan pintu dunia, maka kalian akan berlomba-lomba menggapai dunia tersebut dan akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang menyebabkan kita ribut-ribut. Ketika pondoknya satu, Masya Allah, dakwanya ta'awunnya tinggi. Demikian. Ketika sudah punya 2 tempat, sudah mulai, wah, kenapa tempat baru dia yang itu jadi koordinatornya ya? Kenapa bukan saya? Sudahlah kalau begitu, tidak bagus ini. Saya tidak dihargai usaha saya, upaya saya selama ini. Ada lagi dauro, dibuat dauro, dia lagi jadi ketua, bukan saya. Tidak usah bantulah. Alhamdulillah kalau sama Allah tidak bantu, tapi kalau membosi, ini yang repot. Kalau dia jadi ketua, Masya Allah, semua fasilitas lengkap. Tapi ketika bukan dia jadi ketua, bukan dia jadi panitia, ogah-ogahan. Ini kenapa ini? Kenapa kalau begitu mengurus daurah? Apakah supaya dikatakan Masya Allah, timnya sukses? Sehingga kalau yang lain, saya bilang memang kan, coba saya ngurus, pasti. Lihat itu. Apakah kita demikian? Apakah kita persaudaraan kita seperti ini? Kenapa? Harta. Kan demikian, kedudukan, pangkat dan jabatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Biasanya kalau dakwah itu masih belum berkembang, kita bisa semangat bersama. Tapi ketika sudah semakin berkembang dakwah, semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak permasalahan, semakin sering terjadi perpecahan. Dan itu sudah ibaratnya secara logika demikian. Kenyataannya seperti itu. Apakah kenyataan tersebut kita harus tangisi? Harus kita ratapi? Tidak. Tapi kenyataan yang sudah terjadi mana-mana tersebut, itu kita carikan solusinya. Bagaimana caranya? Tiap individu introspeksi diri masing-masing. Dalam hadis disebutkan man kana fi saqah kana fi saqah. Terkait dengan peperangan, kalau ditugaskan di depan, dia di depan. Kalau di belakang, dia di belakang. Kalau di logistik, dia di logistik. Tidak ada keluhan. Kenapa? Karena komandan yang berpikir, ketua kelompok atau ustadz di tempat tersebut itu berusaha menggali potensi orang masing-masing. Jadi kayaknya potensinya di belakang ini posisinya. Kalau dia di depan bagus, tapi lebih bagus kalau yang ini di depan, dia di belakang, sehingga ketika saling menguatkan maka bagus kondisinya. Tapi kan terkadang kita, kenapa saya di belakang terus ini?
Saya juga mau di depan. Nah, ada yang mengatakan, kenapa sih di depan terus? Enaknya di belakang. Seperti itu. Tiap orang beda-beda, pola pikir kita beda-beda. Demikian pun dalam permasalahan dakwah. Bagaimana solusinya? Ya belajar. Ilmu agama itulah yang bisa menyebabkan kita menuju surga, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hindari perpecahan. Kan demikian. Jangan berpecah. Solusinya apa? Ilmu. Yang perlu kita perhatikan. Sehingga yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil faedah dari pelajaran yang kita dapatkan. Saya sering mendengarkan Syekh Ibrahim rahimahullah taala menyebutkan ketika menyemangati santri yang tidak mau mencatat ketika ta'lim, uktubu ya uktubu, tulis. Rubatan fawqa walau ba'da 20. Bisa jadi bermanfaat bagi engkau walaupun setelah 20 tahun. Bayangan saya, mungkin ini pengalaman beliau. Pengalaman beliau ketika itu beliau sebutkan sekitar tahun 2010. Berarti faedah-faedah yang beliau dapatkan ketika tahun 90-an. Seperti itu. Iya, 90-an. Ketika kurang lebih ada ikhwan tanya, Syekh, umur berapa antum dipanggil Syekh? Yang menyebutkan wahai Syirin 21. Beliau kelahiran 71. Berarti sekitar tahun 90-an sudah dipanggil Syekh, sudah mengajar. Berarti faedah-faedah yang dia dapatkan ketika belum mengajar 20 tahun kemudian 2010 baru dia baca itu apa naluri saya, istilahnya tebak-tebakan saya juga tidak tanya langsung sama beliau. Tapi karena sering sekali dia ulang, dia semangat terus kita mencatat uktubu. Mencatat ketika taklim, datang daurah catat apa yang bisa dicatat. Seperti itu. Hafalan kita al-hifdzul khawan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Apa syairnya gitu? Ilmu kitabah, al-ilmu kasujud. Al-ilmu kasujud wa bil hamaqati an tasida ghazalatan summa tatrukuha baina khalaiqa taliqatan. Di antara bentuk kebodohan, kita pergi berburu di hutan, berburu rusa. Setelah didapat, dipanah pakai senapan atau semisalnya. Setelah didapat, dibiarkan saja. Tidak diikat, tidak dikurung. Dibiarkan saja demikian. Kemudian cara kejar yang lain lagi. Ditangkap, dibiarkan saja. Wabil hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainan khalaiqa taliqatan. Di antara bentuk kebodohan, engkau mengejar binatang buruan dan engkau biarkan di tengah hutan, seperti itu. Itu kan kebodohan itu. Ini kok kamu dapat ini dibiarkan saya demikian. Kenapa? Entah dia akan tertati-tati melarikan diri dari tempat situ ke sarangnya atau diambil sama orang lain, kan ada tandanya. Demikian pula ilmu. Kalau kita tidak dicatat, hilang, terbang. Iya kan? Ini motivasi kita apa kembali? Kalau yang motivasi kita itu betul-betul semangat, serius untuk memperbaiki diri kita. Tujuan kita kata Syekh Utsaimin kita berilmi, raf'ul jahl an nafsi wan ghairi. Mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam salah satu usul disebutkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Di antaranya apa? Ad-da'watu ilaih. Ad-da'watu ilaih, berdakwah. Lantas apa kita akan kita sampaikan kalau kita tidak mencatat apa yang kita pelajari? Bagaimana kita perbaiki diri kita kalau kita banyak lupa?
Bagaimana kita memperbaiki keluarga kita kalau kita juga tidak paham, tidak ingat kembali apa yang akan kita mau sampaikan. Seperti itu. Ini yang perlu kita kembali motivasi diri kita masing-masing. Kembali kita mumpung ini daurahnya baru berjalan. Nah, jangan sampai selesai daurah tidak bisa kita dapatkan faedah yang bisa bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Ini zaman fitnah. Kita sekarang di zaman fitnah. Zaman fitnah itu banyak terjadi cobaan-cobaan, godaan-godaan yang bisa menyatukan kita, yang bisa beristiqomah dengan ilmu agama saja. Cuma ilmu agama yang bisa membuat kita istiqomah. Tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lebih awal. Kemudian ilmu agama. Kalaupun karena ilmu agama itu kan wahyu yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada kita melalui Al-Qur'an atau lisan Rasulnya. Ini yang perlu kita perhatikan kembali. Sehingga ini ibaratnya kita ini perjuangan ini menghadiri daurah sebentar ini. Apalagi kalau taklimnya padat, tidak ada waktu istirahat, capek perjalanan apa semua, ya di situ perjuangan. Semakin besar usaha kita, semakin besar manfaat yang bisa kita dapatkan. Dengan beraneka ragam pemateri, kita bisa bertemu dengan ikhwah-ikhwah yang lain dan seterusnya. Banyak sekali faedah-faedah tambahan, faedah-faedah pendukung. Itu semua kata para ulama biasanya al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Walaupun kisahnya perlu dipertanyakan dari segi sana. Al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Ketika Abdullah bin Mas'ud mendapati Abu Jahal, dia dipotong telinganya. Maka dia kisos juga, dia potong juga telinganya. Setelah itu dia penggal kepalanya. Ditanya, kenapa kau penggal kepalanya? Al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Orang kafir kan, dibunuh ketika perang Badar. Artinya tujuannya kita ikhlaskan niat untuk belajar. Adapun dapat faedah-faedah yang lainnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang bawa dagangan, jualan, tidak ada masalah. Yang penting taklim mencatat juga. Walaupun di sela melayani pelanggan tidak ada masalah. Yang penting catat di taklim, dicatat taklimnya. Jangan andalkan rekaman. Taklimnya dicatat. Taklimnya dicatat, catat semua taklim. Sebisanya. Walaupun sambil melayani pelanggan, tidak ada masalah. Selama pekerjaannya halal, tidak ada masalah. Kalau di Yaman, bagi yang mereka baru datang, apa tanya hari Kamis sore kan itu ada muhadharah, latihan, bukan kalau kita bilang latihan ceramah, tapi saya tidak panggung bagi ikhwah untuk memberikan materi. Nanti di situ kan banyak para masyayikh, banyak para mustafid yang bisa menilai, nanti diperbaiki apa yang kurang. Terkadang baru datang, masya Allah, syekh, ketika memberikan muhadharah berapi-api, semangat semuanya, motivasinya. Kalau sudah pintar bahasa Arab ya dapatkan. Begitu ke warung, ternyata yang tadi itu jaga toko, kadang jualan tomat, jualan bawang. Mungkin kalau di kita ini pekerjaan yang diremehkan, tapi upaya itu untuk mencari nafkah yang halal tidak menghalangi dia untuk belajar. Biasa kadang kita pergi, kalau sekarang kan harus intisab, harus dibawanya daftar universitas supaya bisa dapat iqomah oleh Yaman. Kadang harus pergi ke kampus ujian, charter mobil, ikhwah bawa mobil, ikhwah. Kadang anaknya yang bawa untuk ke kampus, pulang balik habis ujian pulang lagi ke pondok. Kadang juga ada ikhwah bawa taksi. Kalau kita bilang taksi ya mereka pribadi, tapi identitas taksi juga. Tapi ketika ada bus yang keluar hari Jumat untuk khutbah Jumat, subhanallah, antum lihat mereka ini di bus duduk. Pergi jalan tidak, pergi khutbah Jumat. Pergi khutbah Jumat di Korea. Itu yang keinginan kita yang belum tercapai. Keinginan kita belum tercapai itu bagaimana setiap Jumat itu kita bisa menyebar ikhwah-ikhwah ke daerah-daerah. Kalau di Kendari, ke mana begitu, ke desa-desa untuk khutbah yang mereka belum ada jadwal tetapnya. Kalau di kota-kota kan sudah rata sudah pada jadwal tetap, sehingga kita sebarkan berapa demikian.
Jadi jangan minder, oh saya ini kok bukan santri, tidak bisa khutbah Jumat. Tidak demikian maknanya. Antum punya faedah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Saya kadang heran sebagian ikhwah-ikhwah, sebelum kenal dakwah, ibaratnya mereka singgah podium. Entah itu di jalan, entah itu di mimbar, yang jelas singgah podium lah. Sementara yang dia sampaikan itu dia tahu sendiri tidak jelas. Tapi ketika dia sudah memahami, sudah hafal Al-Fatihah dengan lancar, hafal Qul Huwallahu Ahad, paham sedikit penjelasannya, tidak mau tampil di majelis, tidak mau tampil di mimbar. Walaupun terkadang dibutuhkan di masjid-masjid umum, yang antum sampaikan satu dua itu bermanfaat buat mereka. Sampaikan dan sampaikan. Oh, saya belum pantas mengisi. Ini belum paham usul salasa ini. Belum paham salah satu usul. Di awalnya berilmu, beramal, berdakwah langsung harus dipelajari. Sampai apakah berdakwah itu harus mengisi daurah, talim subuh? Tidak. Di mana-mana kita bisa berdakwah. Ketika di pasar ada teman samping lapak, nasihati ayah, azan, kita sholat dulu. Semua teman ajarkan sholat itu demikian. Tata cara wudu, bimbing dia, nasihati dia walaupun dengan bahasa yang tidak menggurui dan seterusnya. Itu sudah dakwah. Demikian. Kenapa kita terkadang ikhwah-ikhwah yang lama itu, saya kadang ini semoga tidak terjadi di sini ya. Saya kadang memperhatikan ikhwah-ikhwah lama itu ketika sudah banyak ikhwah baru, ikhwah lama pada hilang. Kemana mereka? Coba antum perhatikan para sahabat. As-sabiqunul awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu kan mereka yang awal masuk Islam. Iya kan? Semakin banyak yang baru, semakin banyak mereka tidak tertutup namanya, tetap mereka dipuji oleh Allah as-sabiqunul awwalun. Banyak para sahabat yang tidak terkenal. Di antara al-asyarul basyirun fil jannah saja banyak kita tidak tahu. Tapi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, di sahabat-sahabat yang sigharus sahabat ketika Rasulullah wafat, itu mereka jadi ulama besar di zamannya. Apakah ini menutup panggungnya yang senior-senior? Tidak. Kenapa? Dikarenakan seniornya kalah panggung. Karena ibaratnya ya naluri ya, tabiat. Ya karena kesalahan sendiri. Kenapa ketika kamu diminta untuk tolong untuk memberikan tausiah sedikit kamu tidak mau? Akhirnya ketika yang baru naik, wah sok-sok ini. Sok-sok mulai muncul rasa hasad, iri, dengki. Itu tidak boleh. Sebagian di sini juga mungkin, saya yakin di sini di antara ikhwah di sini juga ada yang merupakan bapak talas di sini. Yang awal-awal yang betul-betul menghabiskan seluruh apa yang dia miliki untuk biar dakwah di sini bisa berkembang sampai seperti ini. Antum sekarang ini kalau seandainya ya antum dulu santai begini, berikan yang mudah untuk mengurus supaya lebih maksimal hasilnya. Mungkin karena antum banyak kesibukan, banyak urusan, tapi motivasi dari belakang semisal mungkin tidak seperti dulu lagi lah. Sudah tidak mudah lagi kayak dulu, sudah lebih banyak tanggungan dibandingkan sebelumnya. Sudah biarkan yang muda jalan, tapi antum tapi istiqomah, dukung mereka. Apa kebutuhannya kurang, tutupi semaksimal mungkin. Yang penting istiqomah saja. Itu antum dapatkan semua pahalanya. Kenapa? Karena antum yang di awal. Antum yang di awal sekali. Kenapa para sahabat itu mereka mendapatkan keutamaan besar? Karena setiap apapun yang kita amalkan sekarang ini, itu mereka dapat pahalanya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang memulai dengan sesuatu yang sunnah, yang baru, yang ibaratnya tidak dilupakan, dihidupkan, maka dia akan mendapatkan pahala dia melaksanakan sunnah tersebut, dan pahala setiap orang yang mengamalkan sunnah tidak dikurangi pahalanya mereka. Jadi misalkan antum dapat pahala 100%, yang ikuti 10 orang dapatnya pahala 100%, berarti antum sudah dapat 1100. Hanya sekedar mereka mengikuti. Jadi yang awal-awal dakwah itu peluangnya luar biasa mendapatkan pahala, walaupun mungkin tidak tampil. Yang tampil ini masalah yang muda-muda ini. Yang dulu kita nasihati setelah pergi pondok jadi ustadz, kita harus duduk kembali bermajelis di depannya mereka. Tidak ada masalah. Kalau antum yang mengajak dia untuk belajar dan sekarang jadi ustadz, antum bayangkan berapa orang yang dia dakwahi, yang kenal dakwah dari tetangga-tetangga kita yang mungkin kalau kita dakwahi tidak ketemu.
tidak mau dia mengenal dakwah. Jangan dikira mereka dapat pahala besar, tapi antum yang mengajak dia kenal dakwah, dapatkan semua pahala dia, sementara pahala antum tidak dapatkan. Yang sering di Yaman kita dengarkan, ketika menyebutkan keutamaan Syekh Mukbil, disebutkan apa yang mereka bilang. Dan sekarang setelah kita melihat demikian dakwah Syekh Mukbil, adakah di antara kita yang mengenal siapa si fulan yang memberikan Syekh Mukbil kitab Fathul Majid, Bulughul Maram, dan kitab Fathul Majid, Bulughul Maram, dan apa kitab satunya Riyadhus Shalihin misalnya. Ada 3 kitab yang diberikan. Sehingga Syekh Mukbil membuka Fathul Majid, motivasi beliau untuk berdakwah di Yaman sampai seperti ini. Kita hanya memikirkan keutamaan besar Syekh Mukbil. Kata para ulama, tidaklah seorang yang berdakwah di Yaman kecuali dia mendapatkan jasanya Syekh Mukbil, baik muridnya secara langsung ataukah bukan. Sama dengan yang dakwah pertama kali di sini. Ikhwah-ikhwah yang berdakwah di sini, siapapun yang berdakwah di sini, mau ustadz yang dari luar, lulusan Yaman, lulusan Saudi, berdakwah di sini dan besar manfaat dari dakwah mereka, yang pertama ini yang akan tidak mendapatkan yang tetap mendapatkan pahalanya semua, karena man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ini mereka menyebutkan, bayangkan katanya, faidah yang dapatkan orang tersebut yang hanya memberikan Fathul Majid. Berapa harganya Fathul Majid? Dia beli, dia kasihkan Syekh Mukbil, dia bagi mungkin yang lain, tapi Syekh Mukbil yang terdapatkan. Bagaimana juga dengan wasilahnya itu, yang membagi-bagi itu, dia makan membagi dan dia ketemukan Syekh Mukbil sebagai wasilah. Dia mungkin pulang ke rumahnya, tidur, sholat 5 waktu saja, melaksanakan rukun Islam, tapi dia mendapatkan seluruh keutamaan Syekh Mukbil. Kenapa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Makanya ikhwan-ikhwan senior itu, yang awal-awal jangan berkecil hati. Dengan banyaknya yang muda-muda yang tampil, yang mereka lebih hebat, biarkan saja, kasih mereka panggung. Biarkan saja mereka berkembang. Selagi dakwah masih lebih besar, enggak usah minder. Sekarang melihat ikhwah-ikhwah yang senior, kenapa biarin yang muda-muda? Tapi bahasanya itu bahasa kayak jangan. Justru semangat antum, motivasi mereka, bantu mereka. Apa kekurangannya? Banyak caranya yang muda itu biasanya. Bantu, bimbing dari belakang, ini semua, supaya semakin sukses dia. Kenapa pahalanya kita yang dapat? Itu yang pertama kok. Kan demikian. Man sana bil Islam sunnatan hasanah. Kan demikian. Sehingga semakin banyak kita mendengarkan taklif, mendengarkan faidah, kita catat, kita motivasi diri kita. Ketika lelah bekerja, tidak bisa hadir taklim, buka kembali bukunya, baca-baca, walaupun sambil baca sambil ketiduran. Setidaknya ada 1-2 faedah yang kita catat, yang kita pahami, kita bisa ambil manfaat. Difahami ya? Demikian. Sehingga ini mungkin bagi motivasi buat kita sekalian. Kemudian juga kita ucapkan bagi rombongan jazakallahu khairan, bagi ikhwah-ikhwah yang mengurus dakwah sehingga terlaksananya daurah ini, baik ikhwah-ikhwah pengurus yang di Muna Barat atau ikhwah-ikhwah dari daerah lain yang mendukung, yang memfasilitasi ikhwah-ikhwah datang ke sini, maka jangan antum berkecil hati. Mereka yang menyumbangkan mobilnya, menyumbangkan dananya, jangan berkecil hati. Rombongan yang ada ini, ketika mereka mungkin diantara yang banyak ini datang 1-2 yang nantinya berhasil menjadi seorang da'i ilallah, seorang alim ulama, ataukah mungkin ada orang-orang yang belum mengenal dakwah, ketika melihat kondisi demikian ramainya ini terpancing untuk berdakwah, belajar agama, sehingga nanti suatu ketika jadi alim minal ulama, antum akan dapatkan pahalanya dia. Ini jangan berkecil hati. Ini kok daurah ini kayaknya berat sekali, terlalu besar biaya yang kita harus keluarkan ini. Ya sudah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau antum bersemangat, laksanakan. Ini ikhwah-ikhwah yang datang dari kota ini biasa makan enak. Ya memang mereka mungkin biasa makan, tapi datang sini bukan untuk makan, untuk taklim. Antum bisa memberikan fattaqul mustata'tum, ikramu dhaif fattaqul mustata'tum, bisa antum berikan makanan yang layak, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah, enggak usah berkecil hati, enggak usah kecewa. Berusaha semaksimal mungkin, apapun yang mereka yang datang ini memang sudah siap. Demikian juga yang baru datang. Wah, ini kita pergi taklim ini, minta dikasih makan pagi. Lah, antum kan punya uang. Apakah hanya karena tidak dapat makan pagi antum beribaratnya tidak senang dengan panitia? Jangan sampai dengan ketidaksenangan tersebut tidak syukur nikmat antum. Antum berikan taklim gratis loh.
Kalau antum sendiri yang pergi ke tempatnya ustaz-ustaz yang datang, berapa besar biaya yang antum harus dapatkan, yang harus antum keluarkan? Ini berapa ustaz lagi dari tempat yang berbeda datang memberikan antum faidah, subhanallah. Hanya gara-gara makannya saja muncul ini, jangan sampai terjadi lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Ketika kalian syukuri, maka Allah lipat gandakan. Ketika kalian ingkari, maka Allah hilangkan semua. Jangan sampai hanya gara-gara keluhan sedikit, faidah yang kita catat, yang kita dengarkan tidak bermanfaat. Paham ya? Jangan. Bersabar, kita bersabar. Para ulama ketika rehla kadang minum, tidak punya air minum kecuali air kencingnya sendiri diminum. Terkadang mereka hampir wafat dan banyak kisah para ulama seperti itu. Mereka sampai kelaparan, diundi, siapa yang pergi meminta-minta, tidak ada yang mau. Sehingga akhirnya amirnya bermimpi bahwasanya di sana empat yang namanya Muhammad lagi kelaparan. Dikasihkan uang, makan. Lagi para ulama lagi pegang poinnya. Beli roti atau beli pulpen. Roti, pulpen. Bingung dia. Supaya tidak jatuh ditaruh di lidahnya. Roti, pulpen. Pas ditegur kaget ditelan uangnya. Ketawa dia terbahak-bahak. Kenapa? Saya punya tinggal 1 dirham. Saya bingung beli makanan atau beli kolam. Ternyata apa? Saya telan. Dengan sebab itu apa? Diberikan harta tanpa dia sadari. Ya kan, innakum lan tamutu hatta tastaghfiru rizqakum fajmilu fit talab. Kalian tidak akan wafat sampai mendapatkan rezekinya, rezeki yang Allah takdirkan, maka perbaikilah cara kalian dalam menuntut rezeki tersebut. Paham ya? Ini biasa. Ini fasilitas seperti ini sudah luar biasa ini. Dibandingkan berangkat ke Yaman, jangan dikira Yaman itu enak makanannya, sudah bukan selera kita. Mungkin enak, tapi karena bukan selera kita, tidak biasa kita makan, tidak bisa dimakan. Demikian ya. Sehingga kembali kita ikhlaskan kita dalam belajar sini, datang sini mau apa? Memang kita mau betul-betul mengambil ilmu agama, atau sudah untuk makan gratis, dan apa semua seterusnya, ya kita kembalinya kepada masing-masing. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya kan, dipahami, kita sudah pahami semua hadisnya. Hanya tinggal kita ulang-ulangi, kita baca dan kita akan kembali, sehingga insyaallah mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan untuk sekalian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiikum.